Kadang-kadang lucu juga memperhatikan mereka itu ya. Rahasia dapur keceplosan dibicarakan di podcast. Jadi setelah kalian nonton video ini, ujungnya kita akan tahu mereka akan kemana. Setelah sekarang menuntut hak angket, kemudian demo di DPR tadi ya. Lucunya tadi itu mereka melakukan podcast. Lagi aksi melakukan podcast. Ada salah satu aktornya yang membocorkan. Ini ujungnya akan kemana nih? Sampai kawannya itu menegur, itu rahasia perusahaan, itu rahasia dapur. Jangan dulu dibicarakan. Goblok, udah terupload. Coba kita dengarkan sama-sama ya. Ternyata sangat jahat sekali ujung-ujungnya akan kemana. Ya, gerakan-gerakan ini belum ada komunikasi untuk bersama-sama, dan tidak mungkin kan sendiri-sendiri bisa menghasilkan, harus ada bersama-sama itu menggambarkan finishing atau seperti kayak apa, Bu? Saya kira harus ada magnet, magnet untuk bisa menyatukan gerakan dari mahasiswa, wirawan, emak, santri, gitu kan, aktivis, kelompok-kelompok yang sekarang mungkin berjalan sendiri-sendiri, gitu kan, ada magnetnya. Dan ternyata magnetnya itu hak angket, gitu. Jadi hak angket ini, gitu kan, nanti akan menjadi sambungan jembatan rasa antara partai politik yang kecewa, gitu kan, dengan perilaku rezim, gitu kan, yang memihak dan curang dalam pemilu, itu dengan perasaan rakyat, gitu. Jadi kenapa kok strategi sekali kita dorong hak angket? Hak angket itu mulai masuk saja nanti dengan 25 orang pengusul misalnya, itu sudah mulai ada galangan kekuatan massa untuk mendukung. Artinya harus didorong benar sampai disampaikan Pak Marwan tadi tentang angket tadi ya. Saya kira itu strategi. Jadi hak angket ini blessing in disguise, gitu, yang nggak terpikir pada waktu proses awal kita menyatakan pemakzulan, gitu kan, sampai kecurangan pun masih diarah-arahkan ke MK, gitu kan, nggak ada lagi jalannya. Selain itu paling kita ke Bawaslu, gitu kan, mengadukan. Tapi ternyata ada jalur politik yang tidak terduga, dan itu strategis, dan itu adalah hak penyelidikan. Jadi punya keleluasaan kerja pansus untuk membongkar, gitu kan, kecurangan pemilu, baik presidennya sendiri, gitu kan, karena hak angket itu menyangkut pelaksanaan undang-undang maupun organ pemilu, yaitu undang-undang pemilu, di mana organ-organnya juga bisa diperiksa. KPU dan Bawaslu. Jadi gerakan di luar ini seperti yang terjadi hari ini atau di beberapa kota itu harus segera ada komunikasi dengan orang-orang DPR yang akan memproses itu. Saya kira akan dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Walaupun kita sebagai aktivis ya harus menjalin komunikasi, gitu kan. Tugas kita adalah mensosialisasikan dan mengkoordinasikan proses yang berjalan. Itu tugas kita. Itu tantangan kita semua. Tapi sebenarnya hak angketnya sendiri akan bisa menggerakkan semua, gitu kan. Jadi kalau saya sangat yakin begitu mulai hak angket, kemudian ada follow up pada tingkat bamus atau juga mungkin paripurna, mungkin ada pro kontra, itu kan, dan sebagainya, itu adalah kekuatan yang bisa menyedot massa, masyarakat, umat untuk datang ke DPR berbondong-bondong, dan akhirnya peristiwa 98 akan terulang. Baik, itu kerjaan-kerjaan di belakang layar ya, nggak dibuka-buka. Mungkin 1 menit ada yang mau disampaikan? Ya, saya Oke. Dimotori oleh channel Refli Harun. Untung live streaming, jadi tertangkap deh kalimatnya itu. Nggak bisa dihapus, bukan uploadan, bisa diedit dulu. Live streaming, bos. Artinya gini loh, kita sebagai masyarakat mesti sadar, ujungnya mereka akan melakukan apa. Berbuat kerusuhan seperti 98. Kerusuhan seperti 98. Seolah kemudian situasi sekarang itu semencekam 98. Seurgen 98 yang semua lapisan masyarakat bersatu berkumpul menumbangkan satu rejim Soeharto.
Situasinya beda bos sekarang dengan dulu. Psikologi masyarakatnya juga beda. Dulu dengan sekarang. Lalu kalian akan buat ini situasi seperti 98. Terjadi kerusuhan dan lain sebagainya. Hati-hati, hati-hati sebagai masyarakat. Jangan terkontaminasi. Jangan ikut-ikutan gerakan politik mereka yang busuk luar biasa. Kenapa busuk luar biasa? Iya dong, mereka tidak mau menerima kekalahan sehingga berupaya berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk berbuat kekacauan. Yang penting gugur ini pemilu. Hasilnya gugur. Suara kita itu nggak dianggap sebagai suara yang sah. Suara kita itu nggak dianggap loh sebagai suara yang sah. Seolah kita itu punya suara hanya hasil intimidasi, rekayasa, dan lain sebagainya. Kan itu. Ketika kita sudah mengetahui ujungnya mereka akan kemana, bodoh sekali bila kemudian kita masih ikut gerakan mereka yang ujung-ujungnya akan berbuat kerusuhan, kekacauan, ketidakstabilan negara. Sebarkan ini sebanyak-banyaknya agar orang paham tujuan mereka kemana sih. Nggak habis pikir saya. Dan yang ngotot itu hanya kelompok pendukung Anies Baswedan loh. Ngotot luar biasa itu. Pendukung Anies Baswedan. Berbahaya sekali. 98 bos. Mau diciptakan seperti itu, gila. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.